Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah mengenai jalur terpendek ya. Jadi ini kita gunakan biasanya untuk mencari rute ya, rute terpendek, lintasan terpendek. Nah, ini awal mulanya dari suatu graf yang berbobot di mana graf itu adalah menghubungkan antara suatu simpul ke simpul yang lain. Ini bisa kita asumsikan ini tempat ya, seperti yang kita sudah pelajari. Ini dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, dengan memiliki bobot ya. Kalau nggak ada bobotnya kita nggak bisa mencari rute terpendek. Nah, bobot dalam hal ini apa? Bisa didefinisikan jadi bermacam-macam ya. Bobotnya itu bisa misalkan sebentar di sini bisa misalkan jarak. Nah, ini bobot ini bisa berarti suatu jarak. Kalau 10 berarti ini jarak dari A ke E itu adalah 10 km misalkan ya. Atau bisa juga diartikan dengan lama perjalanan. Mungkin kalau saya melalui A dan E itu 10 menit loh. Nah, kalau A ke B ini 12 menit loh. Kira-kira seperti itu. Atau bisa juga ongkos ya. Ongkos kalau saya melewati A ke E itu saya membutuhkan suatu kos atau harga yang harus saya bayar sekian gitu ya. Aplikasinya bisa banyak di jaringan, di lalu lintas dan sebagainya ya. Jadi dengan menggunakan lintasan terpendek kita bisa mencari rute yang terpendek, meminimalisir cost, menghemat biaya, durasi dan sebagainya ya. Jadi tujuannya adalah untuk mencari lintasan yang memiliki total bobot minimum, total bobot minimum. Jadi bukan berarti satu lintasan saja, tapi dia punya banyak rute ya. Rute kalau di total itu jumlahnya minimum. Nah, ini aplikasinya misalkan jarak terpendek, waktu tempuh tersingkat, ongkos termurah, dan sebagainya. Atau menentukan waktu tersingkat pengiriman pesan antara dua buah terminal pada jaringan komputer. Nah, bisa seperti itu. Nah, ini beberapa jenis persoalan lintasan ya. Antara lain pertama adalah lintasan terpendek antara dua buah simpul tertentu. Jadi kita sudah spesifikasikan tuh ini dan ini, gitu, simpul A dan simpul B, simpul A dan simpul Z. Atau lintasan terpendek antara semua pasangan simpul, ya, semua pasangan simpul, lintasan terpendeknya mana? Atau lintasan terpendek itu dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain, ke semua simpul yang lain. Atau lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu. Nah, kita fokus ke yang tiga ya. Jadi kita fokus ke yang antara satu simpul tertentu ke semua simpul yang lain. Jadi startnya kita ketahui, tapi dari start itu bisa ke banyak ya, semuanya, bisa ke semuanya. Nah, ini kita perlu tahu ya, kalau untuk menentukan lintasan terpendek kita harus punya graf dulu, di mana punya himpunan vertex atau simpul dan edge atau sisi ya, dan sebuah simpul awal yaitu A ya. Nah, maka permasalahannya adalah nanti dari simpul A ini dia akan mencari ke semua simpul yang lainnya yang ada di graf ya, yang ada di himpunan vertex ini semuanya akan dicari dari suatu simpul A. A merupakan elemen bagian dari vertex ya. Nah, asumsinya adalah bobotnya positif ya. Oke, kita bisa menggunakan algoritma Dijkstra ya. Algoritma hapus tidak kita bahas, kita singkat saja, kita bahas untuk algoritma Dijkstra. Nah, algoritma Dijkstra adalah suatu prosedur iteratif yang mencari lintasan terpendek antara A dan semua vertex yang lain ya. Oke, kita lanjutkan. Prosesnya dengan cara mencari panjang lintasan terpendek dari sebuah simpul pendahulu dan menambahkan simpul-simpul tersebut ke set simpul S. Algoritma akan berhenti setelah mencapai simpul set simpul yang terakhir. Artinya semua simpul sudah dilewati. Nah, ini contoh kasusnya seperti ini ya. Jadi saya punya ya suatu graf dengan vertexnya adalah A, B, E, D, E, Z, dan ini menunjukkan, misalkan kita asumsikan ini jarak ya, jaraknya ya.
Ini adalah 4 ya, ini 1, 2, 5, 8, 10, 2, 6, 3. Jadi misalkan kalau dari titik A saya bisa menuju ke titik B ya, caranya adalah pertama saya menuju langsung ya dengan suatu jarak yaitu 4, atau dari B itu saya juga bisa menuju B melalui C dulu. C itu lebih dekat ya 2, kemudian dari C ke B itu lebih dekat ya 1. Jadi bisa dua alternatif, bisa A ke B yaitu 4, atau bisa melalui C dulu yaitu 2 ditambah 1, 3. Nah yang lebih murah kan sebenarnya melalui C ya, karena jaraknya lebih pendek. A dan B ini mungkin langsung, tapi karena dia panjang ya 4 km misalkan, maka ini tidak dipilih. Nanti yang kita pilih kalau dari A ke B adalah melalui C gitu. Nah si Dijkstra ini dia akan mencari dari, misalkan start kita adalah A, ke semua ya, ke semua simpul, nanti yang paling ringkas yang mana, yang paling pendek yang mana, seperti itu. Nah caranya bagaimana? Caranya adalah seperti ini ya. Kita coba lihat ke nah kelihatan ya pen situ ya. Pertama kita tulis simbol awalnya adalah A ya, ini kita ini harusnya titik awalnya adalah di, saya pakai biru aja, titik awalnya adalah di A. Nah berarti kita tulis di sini untuk iterasi pertama simbol awalnya adalah A ya. Ini tidak usah kita hitung ya, kalau A ke A sudah pasti 0 ya. Nah dari A dia akan punya 2 ya, dia akan punya 2 dari titik A, dia akan punya 2 buah titik tujuan, yaitu di B ya dan di C. Kalau kita lihat dia di B dan di C masing-masing berapa. Kalau A ke B ini 4 ya, kita bisa tulis, ini kan 4 ya, A ke B ini kan 4, berarti kita bisa tulis dari A menuju ke B itu cosnya atau jaraknya adalah 4. Begitupun juga dengan C, dari A menuju C ini jaraknya adalah 2, kita tulis ya, dari A menuju ke C itu jaraknya adalah 2, rutenya adalah A ke C. Sudah ya. Untuk iterasi pertama seperti itu. Jadi kita dari titik start awal kita cari ya dua simpul, bukan dua simpul, kita cari simpul yang berhubungan dengan A. Itu yang mana? Kalau di sini hanya ada 2, yaitu ke B dan ke C. Seperti itu. Nah, berikutnya kita akan pilih salah satu yang paling pendek. Kemana nih? 2 atau 4 yang paling pendek? 2, ya. Berarti ini adalah titik kita yang akan kita lewati. Kita akan pilih rute yang sini. Nah, ini saya kasih warna biru ya. Kita akan pilih rute ini. Berarti kita mengamatinya dari simpul C ya. Ini simpul pengamatan kita. Nah, dari C ya, berikutnya adalah kita punya ya dari C ke A, tadi sudah kita hitung dapatnya 2, atau ke B ya. Dari C itu juga bisa menuju ke B, atau ke D, atau ke E. Ada 3 buah ada 4 sebenarnya, 4 buah ya. Bisa ke A, B, D, dan E. Karena ke A sudah kita hitung, maka tidak perlu. Ke B, D, dan E. Kalau ke B itu panjangnya adalah 1 ya. Panjangnya adalah 1 ya. Kalau ke D itu 8, kalau ke E 10. Tetapi ingat, tujuan kita adalah bukan dari C ke masing-masing, tapi kan start awalnya adalah A ya. Tujuan atau start awalnya adalah A. Berarti kalau C ke B ya, kalau C ke B ini 1, ini saya harus mulai dari tujuan kita. Tujuan kita adalah dari A. Berarti kalau A ke B melalui C gitu, itu berarti berapa? Tadi AC kita sudah tahu ya, AC ada 2, dan dari C ke B ini panjangnya adalah 1, berarti jumlahnya kan 3 ya. Nah kita evaluasi nih, saya pada saat awal ya, sebelum saya menemukan C, saya tahu ada rute dari A ke B itu nilainya adalah 4. Nah tetapi karena saya sudah melalui C,
Di C itu ternyata ada rute, yaitu rutenya adalah C ke B. Ini nilainya 1. Nah, kita lihat, berarti kalau saya dari A ya, dari A sini ke B melalui C, itu berarti ada dua alternatif. Pertama tadi A ke B langsung, yaitu 4, atau melalui C. C-nya adalah ini 2. C-nya adalah 2. Berarti 2 ditambah dengan C ke B 1. Nah, lebih pendek yang mana? 3 atau 4? Karena lebih pendek yang 3, maka saya perlu mengupdate definisi awal saya dari A ke B itu menjadi 3 ke posisi B-nya ya. Dari start A ke posisi B-nya itu menjadi 3 melalui C. 3 dari mana? Tadi dari AC sudah kita dapatkan ya. Ditambah dengan dari C ke B. C ke B-nya adalah dia 1. Maka ini 3 ya. 2 ditambah dengan 1. Seperti itu. Nah, berikutnya C-nya masih tetap ya, masih sama. D. Nah, sekarang ke D ya, ke D. A ke D melalui C itu berarti 2 ditambah dengan 8 ya. Ke sini ya. Ke B berarti 2 ditambah 8, 10 ya. Berarti kita tulis 10 melalui A, C, kemudian baru D. Seperti itu ya. Bagaimana dengan E? E juga sama ya. E ya. Berarti melalui C, berarti A kedua, C ke E 10. Berarti totalnya adalah 10 ditambah 2. Jadi 12 ya. 12 itu mulai dari A ya, A ke C, baru dari C ke E. Seperti itu. Sudah. Karena kita baru melalui 2 titik ini. A dan C ya. Nah, berikutnya apa? Berikutnya kita lihat yang paling pendek yang mana ini? Nah, ini. Yang paling pendek apakah D dan E? Yang paling pendek adalah D ya. Kalau kita lihat di sini. B ya. Yang paling pendek kan apakah 3, 10 atau 12? Kan 3 ya, yang paling kecil ya. Nah, maka 3 akan saya pilih sebagai titik pengamatan berikutnya. Saya pilih ini B-nya, ini jadi titik pengamatan berikutnya. Nah, B. Berarti saya sudah melalui titik A, titik C, dan sekarang saya berada di B. Oke, B menjadi titik pengamatan saya berikutnya. Nah, berikutnya dari B itu kemana? Ke A tadi sudah ya, ke C juga sudah. Sekarang dia hanya punya satu nih ke sini, yaitu ke D ya. B ke D. Nah, B ke D sebanyak atau sepanjang 5 ya, B ke D-nya 5. Nah, karena kita sudah tahu kalau dari titik B itu kalau startnya A itu paling murah kan ini melalui C tadi ya. Paling murah kan ini. Berarti dari sini menuju titik D itu tinggal ditambah dengan berapa ini? 5. Berarti 3 ditambah 5 ada 8. Nah, sekarang kita lihat apakah 8 ini lebih murah daripada kita melalui C tadi. Kalau D menuju ke titik D, tapi kalau menuju ke titik D dari AC itu kan 2 ditambah 8, 10. Kan ini lebih mahal. Maka saya update lah yang ini tadi, yang semula itu 10, maka saya bisa dapatkan jarak yang lebih pendek, yaitu 8. Dari mana, Pak? Dari A menuju C, C menuju B, kemudian B menuju D. Jadi saya rubah rutenya dari A menuju C, menuju B terlebih dahulu ya, menuju B. Jadi dari A menuju C, tadi ini saya kasih warna yang berbeda. A menuju C 2 ditambah C menuju B 3, 5 ditambah dari B menuju D yaitu 5, sehingga hasilnya adalah 8 ya. Nah, kita update ya, kita sudah update nih, dapat yang lebih pendek. Sekarang kita sudah punya ini ya. Bagaimana kalau ke E? Dari B ke E kan tidak ada jalan langsung, jadi sudah kita biarkan saja apa adanya seperti ini.
Nah, berikutnya sama ya. Mana yang lebih murah ini? Ini sudah kita lalui, B ini sudah kita lalui, C sudah kita lalui. Berikutnya hanya ada dua pilihan. Apakah D atau E? Apakah D atau E? D itu 8 dan E-nya ada 12. Maka kita pilih yang D ya. Titik pengamatan berikutnya kita pilih yang paling kecil, yaitu D. Nah, maka D-nya menjadi titik pengamatan berikutnya. Kita menuju ke D. Oke. Nah, dari D itu akan ada ya kemungkinannya apakah ke C lagi. Kalau C lagi ya nggak usah, tadi kan paling murah ini ya. Ke E ya, sama ke Z ya, pilihannya itu dari D itu ke C, ke E, dan ke Z. Sekarang kita menuju dari D. Jadi kalau kita sudah temukan yang titik terpendek, ini biarin aja ya. Ini biarin, ini juga biarin ya. Tinggal kita dari D ini adalah ke E dan ke Z ya. Ke E-nya ini ada 2, ke Z-nya ada 6 ya. Nah, kita lihat nih, dari A ke D tadi yang paling murah kan ini ya, melalui C ini ya, paling murah ya. Berarti kalau dari D ke E itu berarti kita pilih yang paling murah tadi. Paling dekat 8 ditambah dengan 2, jadi 10 ya. Nah, awalnya kita itu tahunya 12 karena melalui C, A, C, E. A, C, E 12. Tetapi karena kita sudah melalui titik D, jadi bisa jadi kita akan melalui titik D. D-nya tadi kan A, C, C ke B, B ke D gitu ya. Nah, dari D ada alternatif nih ke E. Dimana kalau saya tambahkan A ke D-nya 8 ditambah D ke E-nya adalah 2, maka 10 gitu ya. Maka ini itu saya ganti dengan ini ya. Saya perbaharui, saya update. Saya bisa menuju ke titik E dengan lebih murah, yaitu dengan panjang 10 melalui titik D gitu. Melalui titik D saya bisa dapatkan yang lebih murah. Jadi rutenya adalah A, C, B, D, dan E ya. 10. Nah, kita sudah dapatkan 10. Kenapa dipilih itu? Karena dia lebih murah dibanding 12. Oke. Nah, dari titik D juga ada alternatif, bukan alternatif ya, tapi dia menemukan path baru nih ke titik Z. Nah, ke D-nya tadi kan berapa tadi, ke D-nya kan 8 ya. Ini kita pakai terus nih. Pokoknya yang sudah ditemukan yang paling murah itu kita pakai. 8 ditambah 6. Jadinya 14. Kita tulis saja. Berarti kita tulis kita punya rute path menuju ke Z melewati D. Nah, D-nya tadi kita sudah tahu A, C, B, D. Berarti dari D tambahkan ke Z. Berarti A, C, B, D, Z. Nah, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya ya, setelah kita dapat, maka kita bandingkan ini 10 ya. D-nya ini sudah kita lewati ya, kita kasih tanda dulu, D-nya sudah kita lewati. Nah, berikutnya ada dua alternatif nih, E atau Z. 10 sama 14 lebih kecil mana? 10. Nah, maka E-nya kita jadikan titik pengamatan berikutnya. Berarti kita menuju ke E. Nah, E ini titik pengamatan kita. Nah, kita sudah sedikit menuju ke akhir dari semua simpul yang diamati ya. A sudah, C, B, D, E. Nah, sekarang E. Nah, dari E ini kita lihat nih, kita ada sebuah rute ke Z. Selain tadi melewati D, ketika kita mengamati titik E, ada sebuah rute ke Z. Nah, apakah lebih murah? Nah, kita lihat dulu. Kalau tadi melewati D itu adalah 14 tadi ya, nilainya 14. Tapi kalau melalui E ya, melalui E. Tadi berapa? Kalau titik A ke E itu kan 10 ya. Titik A ke E 10. 10 ya. Ini sampai sini itu 10 ditambah dengan 3. Jadinya berapa? 13.
Nah, apakah 13 ini lebih murah dari 14? Ya, lebih murah. Oh, kalau begitu saya tidak usah milih melalui D, tapi saya ada alternatif melalui E. Ya sudah, berarti ini saya update gitu ya. Kita ambil A menuju E yang paling pendek kan ini ya. A, B, C, D, E kita tulis di sini dan ditambah dengan 1 Z ya. Kita menuju ke Z. Nah, kita menuju ke Z dengan harga yang lebih murah yaitu 13. Sudah ya. 13 sudah kita dapatkan. Nah, karena sudah tinggal satu ini ya. E kan sudah kita lewati, alternatif terakhir kan tinggal Z. Z-nya sudah kita dapatkan tadi 13. Maka berikutnya ya sudah. Ini adalah pengamatan terakhir sehingga kita dapatkan dari A itu yang paling murah ke B-nya 3, paling murah ke C-nya 2, paling murah ke D-nya 8, paling murah ke E-nya 10 dan paling murah ke Z-nya adalah 13. Seperti itu. Jadi kita dapat dari titik A ke semua simpul sisanya yang lain yaitu dari B ke C ke D ke E dan Z itu masing-masing nilainya seperti ini ya. Semua sudah dilakukan pengamatan gitu ceritanya ya. Saya kira itu ya. Dengan menggunakan algoritma Dijkstra kita sudah dapatkan. Berarti kalau pertanyaannya tadi dari A ke Z berapa? Kalau A ke Z, nah sudah kita tinggal dapat 13. Kalau dari A ke E paling murah 10. Kalau dari A ke D 8, A ke C-nya 2, A ke B-nya adalah 3. Kira-kira itu. Nah, ini tadi ya yang sudah kita bahas tadi ya. Totalnya adalah kalau dari A ke Z adalah 13 ya. Nah, ini untuk latihan kita kerjakan pada sesi sinkron saja. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.